Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia alias Menpora RI Dito Aryo Tejo bersama Gubernur Bali Iwayan Koster berdiskusi soal kepastian penyelenggaraan ANOC World Speed Games 2023 di Bali. Diskusi tersebut berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Bali Denpasar pada Jumat 14 April 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan dengan ontran-ontran pencabutan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA. Pencabutan status itu konon dilatar belakangi oleh pernyataan dari Gubernur Bali Iwayan Koster yang juga kader PDIP yang menyatakan bahwa masyarakat Bali masih trauma dengan bom Bali 1 dan 2. Sehingga kalau digelar di Bali bisa berlangsung dalam suasana yang tidak nyaman. Selain itu juga berdasarkan pada keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP yang menolak kehadiran timnas Israel apabila ikut dalam event-event resmi di Indonesia yang mengacu pada sejarah dan wasiat Bung Karno. Akibat pernyataan dan sikap dari Gubernur Bali semacam itu, akhirnya Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sebuah event dunia yang sangat diimpikan oleh Presiden Jokowi selama 2 periode kepemimpinannya. Nah, pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 bukannya membuat Iwayan Koster ini melakukan refleksi dan berbenah diri untuk melakukan perubahan sikap, tetapi sempat terlontar pernyataannya bahwa untuk yang kedua kalinya akan menolak tim Israel apabila ingin bertanding dalam acara ANOC World Speed Games di Bali. Kalau memang itu terjadi, tentu saja kembali untuk yang kedua kalinya Indonesia akan gagal menjadi tuan rumah. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka Menteri Muda kita Dito Aryo Tejo dengan cekatan langsung merespon pernyataan yang sempat terlontar dari Iwayan Koster yang bakal menolak kembali untuk menyelenggarakan event internasional untuk yang kedua kalinya. Nah, informasi selengkapnya nanti akan saya sampaikan tentang sikap Iwayan Koster setelah berdiskusi dengan Menteri yang masih sangat energik, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, yang beritanya ini saya kutip dari populis.id tanggal 14 April 2023. Ya, di populis.id tanggal 14 April 2023 menurunkan sebuah tulisan bertajuk "Ngotot tolak kontingen Israel di ANOC World Beach Games Bali, Wayan Koster dibuat tak berkutik sama Menpora Dito, ujung-ujungnya nurut." Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia alias Menpora RI Dito Aryo Tejo bersama Gubernur Bali Iwayan Koster berdiskusi soal kepastian penyelenggaraan ANOC World Speed Games 2023 di Bali. Diskusi tersebut berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Bali Denpasar pada Jumat 14 April 2023. Dito mengatakan bahwa Koster mendukung penuh pelaksanaan kegiatan internasional tersebut kendati sebelumnya sempat ngotot menolak kontingen Israel. Hasil diskusi membawa keberkahan. Ada satu pertemuan dan kesepakatan bahwa pemerintah Provinsi Bali dan Gubernur Bali 1000% mendukung penyelenggaraan World Beach Games 2023.
Kata Dito dikutip dari situs resmi Kemenpora. Dito mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya mendorong komunikasi yang intens agar pelaksanaan World Beach Games 2023 bisa dilaksanakan di Bali. Hingga akhirnya Dito memediasi Koster dengan Ketua Komite Olimpiade Indonesia alias KOI, Raja Sabta Oktahari. Alhamdulillah pada suasana Ramadan ini kita menjalin silaturahmi dan bisa mencapai hasil-hasil yang jadi satu titik temu, yaitu kesepakatan tentang ini, ujarnya. Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan World Beach Games 2023. Dia berharap acara tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sesuai konstitusi. Baru saja kami berdiskusi bersama Pak Menpora dan Pak Okto, Ketua Umum KOI. Kita membicarakan agar bagaimana World Beach Games ini berjalan dengan baik dan segi tata kelola berjalan dengan lancar, kata Koster. Oleh karena itu sudah ada kesepakatan Bali tuan rumah, maka Pemprov Bali dan saya tentunya saya akan memberi dukungan penuh agar acara ini berjalan lancar dan sukses. Intinya World Beach Games sesuai amanat konstitusi, sambung Koster. Sebagai informasi, sebelumnya kegiatan World Beach Games 2023 yang akan diselenggarakan di Bali ini belum mendapat kepastian karena adanya keikutsertaan timnas Israel. Polemik ini merupakan buntut dari penolakan timnas Israel pada ajang Piala Dunia U20 di Indonesia. Itu beritanya. Ya, tentu saja kita layak untuk memberikan apresiasi dan acungan jempol kepada Menpora Dito yang sudah berikhtiar untuk berdiskusi hingga akhirnya terjadi kesepakatan dan mudah-mudahan nanti seperti apa yang kita harapkan bersama dengan menjadi tuan rumah pelaksanaan World Beach Games yang berlangsung di Bali, Indonesia semakin terangkat citranya dan marwahnya di mata dunia internasional dan semakin harum namanya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya game macam apa yang menimbulkan pro dan kontra hingga sempat terlontar pernyataan Iwayan Koster yang tetap kekeh akan menolak. Nah, mengacu pada berita dari CNN Indonesia pada tanggal 8 April 2023, kegiatan World Beach Games diorganisir oleh Association of Nations Olympic Committees atau alias ANOC yang pertama kali berlangsung pada tahun 2019 di Qatar. Konsep awalnya World Beach Games menjadi wadah pesta olahraga pantai dan air non-olimpiade. Targetnya kegiatan ini berlangsung 2 tahunan. Rencana ini sempat terhalang COVID-19. Setelah pandemi mereda, Indonesia mengajukan diri menjadi tuan rumah. Indonesia bersaing dengan Hong Kong dan Los Angeles. Pada 10 Juni 2022, Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah. Berkaca dari pelaksanaan World Beach Games 2019, ada 32 nomor perlombaan dari 13 cabang olahraga. Namun sejatinya target utama ANOC adalah mempertandingkan 20 cabang olahraga. Tidak seperti edisi 2019, edisi 2023 akan menggelar 36 nomor pertandingan dari 14 cabang olahraga. Bisa dibilang World Beach Games jadi ajang dengan nomor lomba terbanyak kedua setelah Olimpiade. Ke-14 cabang itu diantaranya ada badminton air, ada aquathlon, basket 3x3, sepak bola pantai, bola tangan pantai, tenis pantai, polo air pantai, voli pantai 4x4, gulat pantai, karate, renang terbuka, surfing, dan wing foiling. Itu sekilas mengenai ANOC Games yang rencananya insya Allah setelah disepakati akan digelar di Bali. Ya, dengan adanya kesepakatan tentang kepastian pelaksanaan event ANOC World Beach Games di Bali, ini tentu saja perlu kita syukuri, sekaligus juga untuk mengobati kekecewaan seluruh rakyat Indonesia setelah Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20.
Event ini tentu saja tidak hanya murni menjadi ajang di event dunia olahraga, tetapi juga diharapkan mampu mempromosikan destinasi wisata Indonesia di mancanegara, khususnya di Bali yang sejak dulu memang sudah dikenal sebagai destinasi wisata yang cukup memikat dan menarik para wisatawan mancanegara. Dengan kesepakatan tersebut tentu saja kita juga layak sekali lagi untuk memberikan apresiasi dan acungan jempol kepada Menteri Pemuda dan Olahraga kita yang masih sangat muda, Dito Aryo Tejo, yang sudah cekatan untuk melakukan mediasi sehingga akhirnya pro dan kontra yang selama ini menyeruak di ruang-ruang publik akhirnya clear bahwa persoalan ini sudah selesai, dan tentu saja semua pihak, semua komponen bangsa di negeri ini semuanya untuk mendukung hingga Indonesia benar-benar mendapatkan kepercayaan dunia internasional untuk menggelar event-event olahraga, sekaligus juga untuk meningkatkan citra dan marwah Indonesia di mata dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.